Tetapi ada tanggung jawab lain lagi yang Tuhan nyatakan di dalam berkaitan dengan masa tribulasi ini. Kalau orang Israel harus melarikan diri, maka untuk orang percaya di sepanjang zaman, siapapun dia, ada tanggung jawab untuk tidak disesatkan. Ini yang sudah kita tekankan dari khotbah yang lalu dan yang ditekankan lagi oleh Tuhan Yesus. Sudah Tuhan tekankan dari ayat 3 sampai ayat 14, ditekankan lagi dari ayat 15 sampai ayat 31. Dan coba kita baca dari ayat yang ke-23 di sini. Pada waktu itu, jika seseorang berkata kepada kamu, lihatlah Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. So Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Akan ada banyak sekali penyesatan dan adalah tanggung jawab manusia untuk tidak disesatkan. Tuhan Yesus pernah berkata, penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang mengadakannya. Tetapi bagaimana dengan tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah jangan mau disesatkan. Kita harus berpegang kepada kebenaran. Kita harus benar-benar mengejar firman Tuhan. Jangan mau disesatkan. Berulang-ulang Tuhan tekankan, jangan disesatkan. Salah satu penyesatan yang rupanya sangat banyak adalah mengenai Mesias palsu katanya. Akan datang Mesias palsu, Yesus palsu, yang bukanlah Yesus Kristus yang sesungguhnya. Oh saudara, rupanya banyak sekali. Kemarin waktu saya mempersiapkan khotbah, saya iseng-iseng, saya cek di internet, berapa banyak orang yang mengklaim dirinya Yesus atau Kristus. Wah, listnya banyak, bahkan ada artikel Wikipedia. Anda boleh cek nanti ya. Ada daftar orang di abad 21, abad 20, abad berapa, daftar orang, dan ini dibilang gini, ini cuma daftar ini sebagian saja yang terkenal aja, karena banyak yang orang nggak tahu malah gitu, mengklaim dirinya Yesus. Ini yang terkenal aja, banyak. Di sepanjang abad-abad, abad 19, abad 20, abad 21 yang mengklaim dirinya adalah Mesias, mengklaim dirinya adalah Yesus. Saya tertarik, saya baca-baca sedikit ya. Yang agak aneh-aneh ada juga saudara. Pernah ada satu orang di Amerika namanya Hulon Mitchell. Dia ganti nama katanya. Kalau orang ganti nama bisa juga. Dia ganti nama jadi Yahweh ben Yahweh katanya. Lalu dia bilang dia adalah Tuhan. Dikirain ganti nama bisa jadi Tuhan gitu. Berapa waktu lalu kan ada yang sempat viral itu karena KTP namanya Tuhan itu gitu ya. Di Indonesia gitu ya. KTP namanya Tuhan gitu ya. Wah, kita bilang macam-macam. Ada satu orang perempuan di Cina namanya Yang Xiangpin. Dia mengatakan dia adalah Yesus Kristus yang lahir sebagai perempuan. Lalu dia mendirikan The Church of Almighty God, gereja Allah yang Maha Kuasa. Kan sempat agak viral juga tuh beberapa waktu lalu itu. Terdengar suaranya di Indonesia. Begitu. Jadi banyak macam-macam saudara. Aneh-aneh. Tapi Tuhan sudah bilang, hati-hati. Ada Mesias palsu. Tapi yang lebih halus lagi adalah yang yang katanya muncul sama orang. Kalau misalnya ada pengkhotbah hari ini lalu berkata, Tuhan Yesus kemarin datang sama saya. Tuhan Yesus datang tadi malam, kasih tahu saya khotbah hari ini. Untung saya tidak ngomong gitu tadi saudara. Tapi ada banyak yang seperti itu. Tuhan Yesus datang kepada saya. Yesus yang mana itu? Karena dengan jelas Tuhan mengatakan, ayat yang ke-26, ya, lihat apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ia ada di padang gurun, jangan pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam ruang dalam, janganlah kamu percaya. Jangan kamu percaya. Tuhan sudah mewanti-wanti. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan nanti, ayat 27, sama seperti kilat memancar dari timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Tuhan tidak akan datang, hilang. Tidak. Tuhan sudah kembali ke sorga. Tuhan sudah kembali ke sorga. Dan di dalam Kisah Rasul dikatakan di sana dia akan tinggal sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Dan kemudian dia akan datang kembali. Jadi jangan mau disesatkan.